Akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu. Kali ini kamu akan melihat sesuatu yang baru, yaitu samudera di salah satu bulan Uranus. Oke, bercanda. Destinasi ini memang bukan tempat liburan, tapi ya pasti ada beberapa samudera yang mengesankan di luar sana. Hei, jangan bilang kalau kamu berpikir lautan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebelum menyelami lautan di bulan-bulan Uranus, mari kita bahas dulu tentang Uranus itu sendiri, planet ketujuh dari matahari dan yang terkeren di tata surya. Planet ini memiliki 27 bulan dan 4 diantaranya mungkin secara teknis punya lautan. Jumlah itu lebih banyak dari teman yang dimiliki kebanyakan orang. Semua bulan ini seperti miniaturnya Uranus, miring pada sudut yang sama dengan planet induknya, tepatnya 98 derajat. Dan Uranus sangat unik karena mengorbit matahari dengan posisi miring. Itu berarti khatulistiwanya hampir berada pada sudut yang tepat dengan orbitnya. Berani juga dia. Tapi kenapa ya Uranus bisa seperti itu? Menurut sebagian astronom, hal ini terjadi karena planet ini terlempar ke samping akibat tabrakan dengan planet lain. Tabrakan itu mungkin yang menyebabkan terbentuknya bulan-bulan Uranus. Fakta menarik, bulan-bulan tersebut memiliki nama-nama yang cukup unik. Alih-alih tokoh-tokoh mitos, sebagian besarnya dinamai berdasarkan nama tokoh-tokoh Shakespeare. Ya, siapa yang butuh Zeus kalau ada Juliet dan Desdemona? Menemukan bulan-bulan ini tidaklah mudah. Bulan-bulan ini sangat gelap dan terletak miliaran kilometer jauhnya dari matahari. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jarumnya pun lebih kecil dari jari kelingkingmu. Ke-27 satelit ini dibagi menjadi 3 kelompok, 13 satelit dalam, 5 satelit utama, dan 9 satelit tak beraturan. Yang tidak beraturan adalah pemberontak dengan orbit retrograde, sementara yang lainnya prograde dan mengikuti Uranus. Bulan-bulan besarnya yakni Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, dan semuanya berada di bidang ekuator Uranus dan berbentuk bulat. Semuanya punya kawah, ngarai, dan tebing. Wow! Bulan-bulan ini juga terbentuk dari tumbukan raksasa yang memiringkan Uranus pada porosnya. Itu sebabnya semua bulan itu juga miring. Dan karena kemiringannya itu, bulan-bulan tersebut memiliki siklus musim yang aneh seperti halnya Uranus. Tapi kita belum menemukan semua bulan Uranus. Bulan-bulan kecil yang tidak beraturannya tersembunyi dan sulit dideteksi. Jadi siapa tahu, mungkin masih banyak lagi yang ada di sana. Tapi mari kita bahas hal yang lebih keren lagi, yaitu terbuat dari apa bulan-bulan ini. Kami tidak sepenuhnya yakin, tapi kami pikir bulan-bulan itu terbuat dari batu dan es. Miranda adalah yang paling dingin, sedangkan bulan-bulan bagian dalam mungkin hanya berdebu. Dan yang di luar orbit Oberon, kemungkinan besar itu adalah asteroid yang tertangkap yang bisa jadi berbatu atau es atau entah apa lagi. Tapi inilah yang membedakan bulan-bulan Uranus dengan bulan-bulan lainnya. Semuanya miring seperti Uranus. Sungguh luar biasa. Menjelajahi bulan-bulan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang bagaimana dunia samudera terbentuk dan tetap aktif. Titania adalah bulan terbesar di Uranus, tapi ukurannya masih kurang dari setengah ukuran bulan bumi dengan diameter sekitar 1.600 km. Titania juga merupakan bulan terberat ke-8 di tata surya. Namanya diambil dari nama ratu peri dalam cerita A Midsummer Night's Dream. Titania berwarna abu-abu dan memiliki beberapa bercak mengkilap yang menurut para ilmuwan adalah embun beku. Titania terbuat dari campuran es dan batuan, sama seperti bulan-bulan lain yang dekat dengan Uranus. Oberon adalah bulan terbesar Uranus berikutnya, dinamai sesuai dengan nama raja peri dalam drama Shakespeare. Ukurannya hampir sama dengan Titania dan juga memiliki komposisi setengah es dan setengah batu. Tapi permukaan Oberon jauh lebih berkawah daripada bulan-bulan Uranus lainnya. Umbriel dan Ariel adalah bulan terbesar ketiga dan keempat di Uranus, dengan diameter masing-masing 1168 km dan 1156 km. Umbriel dinamai berdasarkan nama roh jahat dalam sebuah puisi kuno dan merupakan bulan paling gelap di antara bulan-bulan besar Uranus. Umbriel hanya memantulkan 16% cahaya yang mengenainya. Para ilmuwan tidak tahu kenapa bulan ini sangat gelap, tapi mereka menduga cincin terang di sekeliling kawahnya mungkin disebabkan oleh endapan es. Ariel adalah yang paling terang di antara bulan-bulan besar Uranus dan memantulkan lebih dari sepertiga cahaya yang mengenainya. Namanya diambil dari nama tokoh dalam puisi pop dan drama Shakespeare. Ariel terlihat seperti bulan termuda karena hanya memiliki beberapa kawah kecil dari tabrakan baru-baru ini. Miranda adalah yang terkecil dari semua bulan besar dengan diameter sekitar 470 km.
NASA mengatakan bahwa Miranda terlihat seperti terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda, seperti monster Frankenstein. Miranda memiliki 3 fitur besar khas yang disebut corona. Corona ini berkawah ringan dengan punggung bukit dan lembah, dan terpisah dari bagian Miranda yang lebih tua dan berkawah berat dengan batas-batas yang tajam. Miranda juga memiliki ngarai raksasa yang kedalamannya 12 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan tidak tahu kenapa Miranda memiliki fitur-fitur yang berbeda, tapi salah satu teorinya adalah karena Miranda hancur akibat tabrakan besar dan kemudian disatukan kembali dalam keadaan miring. Semua bulan besar Uranus ini terjebak menghadap Uranus sepanjang waktu, sama seperti bulan bumi. Uranus memiliki beberapa fitur yang sangat menarik, tapi sistem cincinnya yang paling menarik. Dan tahu nggak, bulan-bulan si raksasa es ini ternyata punya andil dalam membentuk cincin-cincin itu. Uranus memiliki 13 bulan dalam dan 13 cincin redup, dan semuanya terhubung seperti satu keluarga kosmik yang besar. Cordelia dan Ophelia ibarat penjaga cincin terluar, Epsilon. Kedua bulan gembala ini menjaga semua partikel tetap di tempatnya, dengan Cordelia yang paling dekat dengan permukaan Uranus. Tapi inilah masalahnya. Setidaknya ada 8 satelit kecil lainnya yang berkeliaran di area tersebut, sehingga membuat keadaan menjadi sangat ramai. NASA masih terus mencari cara agar semua satelit itu tidak saling bertabrakan. Bulan-bulan bagian dalam terdiri dari setengah es dan setengah batu, tapi kita tidak tahu banyak tentang bulan-bulan bagian luar. NASA menduga bahwa bulan-bulan itu mungkin hanya asteroid yang terperangkap dalam tarikan gravitasi Uranus. Apapun itu, Uranus dan pasukan bulannya memang luar biasa. Rupanya, bulan-bulan Uranus mungkin memiliki lautan asin yang tersembunyi di bawah permukaan bekunya. Dan yang terjauh dari Uranus, Titania dan Oberon bisa jadi memiliki lautan sedalam 48 km. Itu lebih dalam dari Palung Mariana. Tapi Ariel dan Umbriel pun bisa jadi punya lautan sedalam 30 km. NASA menggunakan pemodelan komputer yang canggih dan melihat kembali data dari wahana Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 untuk mengetahui susunan dan struktur bulan-bulan ini. Mereka menemukan bahwa Titania cukup besar untuk menyimpan panas internal dan mencegah lautan yang membeku. Tapi, bulan-bulan lain mungkin juga punya kesempatan untuk punya lautan yang hangat. Para peneliti menemukan sumber panas potensial di mantel batuan bulan-bulan itu yang bisa melepaskan cairan panas dan menjaga lautan tetap hangat. Dan kamu tahu, lautan-lautan itu bahkan mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Studi ini juga menemukan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar berlimpah di lautan di bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam-garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Nah, kalian mungkin berpikir, bagaimana mungkin bulan-bulan es ini bisa memiliki air yang cair? Ternyata panas internal dan beberapa bahan kimia bisa mewujudkannya. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet Samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya.
Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Gak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya.
Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Kataimera kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan dua sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak dua senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan.
Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari.
Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga. Ibarat tahun 2024, bumi ditemani oleh sebuah bulan mini yang mengorbit di sekitar planet kita selama 2 bulan. Ia berlama-lama di sana, berputar beberapa kali, lalu seperti tamu yang sopan, ia pergi. Ia kembali melanjutkan perjalanan yang mengelilingi matahari. Namun, para astronom kini mengatakan bahwa ada batuan lain yang telah mengikuti bumi, bukan selama beberapa minggu, melainkan selama 6 dekade. Fenomena ini sangat langka serta terlihat aneh, dan sekarang telah resmi diklasifikasikan sebagai sebuah kuasi bulan. Namun, apa sebenarnya makna di balik istilah tersebut? Apakah ini seperti satelit cadangan? Berbeda dengan bulan kita yang keren dan misterius yang menerangi malam kita dan memengaruhi manusia serigala, kuasi bulan tidak mengelilingi bumi. Sebaliknya, ia mengorbit matahari, tetapi hampir benar-benar sinkron dengan kita, seperti pelari maraton yang berlari bersama Anda dengan kecepatan yang hampir sama. Ruang angkasa hanya tampak tenang. Sebenarnya, ruang angkasa cukup kacau. Matahari, bulan, bumi, dan bahkan planet lain terus-menerus saling menarik satu sama lain dan juga benda-benda kecil seperti batuan ini. Kebanyakan asteroid tidak bisa mempertahankan keseimbangan rapuh ini dalam waktu lama. Mereka bisa saja terdorong ke orbit baru, tertarik lebih dekat ke bumi, atau terlempar jauh ke ruang angkasa yang luas. Itulah sebabnya kita beruntung bisa menemukan lebih dari 1 atau 2 sekaligus. Kebanyakan memang tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Mereka termasuk dalam keluarga yang lebih besar yang disebut koorbital. Faktanya, para astronom mengelompokkan mereka ke dalam beberapa tipe berdasarkan bagaimana mereka bergerak relatif terhadap bumi. Namun, berbeda dengan bulan asli yang telah menjadi pendamping kita sejak awal, para pengunjung ini tidak bertahan selamanya. Beberapa tetap bertahan selama beberapa dekade, yang lain berabad-abad, lalu menjauh karena tarikan gravitasi benda lain, seperti anjing yang lari ke rumah tetangga karena mencium bau daging asap. Satu hal lagi tentang quasi-moon adalah ukurannya. Kebanyakan sangat kecil, seukuran gedung atau bahkan lebih kecil. Mereka juga sangat redup, sehingga bisa bersembunyi di tempat terbuka di antara bintang-bintang. Meski begitu, mereka tetap penting. Dengan mempelajari mereka, para astronom dapat mengetahui bagaimana benda-benda kecil di dekat bumi bergerak dan berapa lama mereka bisa tetap terperangkap dalam gravitasi bumi. Quasi-moon lebih dekat daripada asteroid lain yang berada di jalur yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk mencapainya. Suatu hari nanti, mereka mungkin akan digunakan sebagai batu loncatan dalam penjelajahan luar angkasa. Bumi sudah pernah memiliki beberapa pengikut seperti ini sebelumnya. Salah satu yang paling terkenal adalah 2016 HO3 yang dijuluki sebagai pendamping tetap bumi. Ukurannya hanya sekitar 300 kaki, tetapi telah mengikuti kita selama hampir 1 abad. Para peneliti mengatakan ia mungkin akan terus mengikuti selama berabad-abad lagi. Tapi bagaimana dengan yang paling baru ditemukan? Para peneliti menamainya 2025 PN7. Seperti yang sudah kami sebutkan, ia sudah bersama kita selama 60 tahun dan kemungkinan akan tetap bersama kita sekitar 68 tahun lagi. Selama waktu yang lama, ia tetap tak terdeteksi karena ukurannya yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 62 kaki, kira-kira sepanjang lintasan bowling. Ini juga menjawab pertanyaan apakah kamu bisa melihatnya sendiri jika tahu di mana harus mencarinya. Asal-usulnya masih menjadi sedikit misteri. Para astronom belum mengetahui komposisinya. Saat ini, satu-satunya hal yang pasti kita ketahui adalah lintasannya. Beberapa quasi-moon hanyalah asteroid dekat bumi yang jatuh ke orbit yang sempurna. Yang lain tampaknya bisa jadi merupakan pecahan dari bulan itu sendiri. Sebagai contoh, ada quasi-moon lain bernama Kamualoea yang memantulkan cahaya hampir sama persis seperti batuan bulan yang kita bawa pulang selama misi Apollo. Karena itu, beberapa peneliti berpikir bahwa benda ini mungkin sebenarnya sisa dari sebuah tabrakan besar yang terjadi lama sekali. Ada juga 2024 PT5, mini-moon sementara dari akhir tahun lalu. Pengujian menunjukkan bahwa permukaannya tampak seperti basal bulan, yang mengindikasikan kemungkinan besar asalnya dari bulan. Jadi bagaimana quasi-moon ini bisa melakukan aksi keseimbangan kosmiknya? Itu karena semuanya hanyalah ilusi orbit. Ingat, PN7, seperti quasi-moon lainnya, sebenarnya tidak mengelilingi planet kita. Bagi kita, batu itu tampak seperti menggambar lingkaran-lingkaran malas di sepanjang jalur bumi, seperti coretan di luar angkasa. Namun, batu itu tidak pernah tertinggal atau terlalu jauh. Para astronom menyebutnya resonansi 1.1.
Secara sederhana, batu itu mengelilingi matahari sekali setiap kali bumi melakukannya. Pertanyaan menarik lainnya, jika bulan-bulan palsu ini begitu dekat dengan bumi, mengapa kita tidak menarik mereka dengan gravitasi kita? Terutama karena mereka kecil dan tampak begitu dekat. Itu karena meskipun mereka termasuk dalam kelompok yang disebut objek dekat bumi, kuasi bulan sebenarnya tidak sedekat itu. Bulan kita berada sekitar 239.000 mil jauhnya. Namun, para pendamping ini mengelilingi matahari jutaan mil jauhnya, jauh di luar jangkauan gravitasi bumi. Tarikan itu ada di dalam area yang disebut Bola Hill, yaitu wilayah di mana gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi matahari. Bayangkan gravitasi bumi seperti sebuah gelembung dengan radius sekitar 1 juta mil. Apapun yang berada di dalamnya bisa terperangkap seperti bulan yang asli. Begitu keluar matahari yang mengambil alih. Inilah yang persis terjadi pada PT-5 yang menjadi satelit resmi kita selama 2 bulan di tahun 2024. Ia sempat masuk ke dalam Bola Hill dan gravitasi bumi pun mengambil alih. Begitu itu terjadi, objek ini dikenal sebagai mini bulan. Namun karena ukurannya kecil dan bergerak cepat, akhirnya ia keluar lagi dari gelembung itu dan gravitasi matahari menariknya kembali. Satu jenis co-orbiter lain selain kuasi bulan dan mini bulan adalah yang disebut horseshoe orbiter. Batu-batu luar angkasa ini tidak pergi terlalu jauh, tetapi dari sudut pandang bumi, mereka tampak melaju di depan kita, melambat, lalu melayang kembali ke belakang dan mengulanginya lagi. Ini seperti polisi yang menyamar membuntuti Anda di lalu lintas, tapi terus-menerus berpindah jalur dan berputar balik sehingga Anda tidak menyadari polanya. Jika Anda melacak gerakan mereka dari bumi seiring waktu, itu membentuk pola tapal kuda raksasa. Itulah asal namanya. Dan ini baru co-orbiter utama saja. Sebenarnya masih ada lagi. Jauh di depan dan jauh di belakang kita di luar angkasa, ada beberapa batu unik yang disebut Trojan. Mereka tidak hanya mengikuti tepat di samping bumi seperti yang dilakukan kuasi bulan. Sebaliknya, mereka menemukan 2 tempat persembunyian khusus, satu 60 derajat di depan kita dan satu lagi 60 derajat di belakang. Bayangkan Anda bersepeda dan memiliki seorang teman jauh di depan Anda dan satu lagi jauh di belakang. Keduanya menjaga kecepatan yang sama. Itulah yang dilakukan para Trojan. Tempat-tempat itu disebut titik Lagrange, yaitu area nyaman di mana tarikan gravitasi dari bumi dan matahari saling menyeimbangkan dengan sempurna. Ketika mereka berada di salah satu area tersebut, mereka bisa tetap di sana selama jutaan tahun tanpa terlepas. Jupiter misalnya memiliki banyak penumpang gelap seperti ini. Bumi hanya memiliki beberapa saja. Lalu ada juga pengorbit tadpole. Alih-alih diam sempurna di titik Lagrange, mereka bergerak goyah di sekitarnya dalam lintasan berbentuk kacang yang malas. Dan jika itu belum cukup membingungkan dan rumit, ada juga Trojan yang melompat-lompat yang suka bimbang. Mereka ini tidak bisa memilih pihak. Mereka akan menghabiskan beberapa ribu tahun di ayunan depan, lalu perlahan-lahan berpindah ke belakang kita, dan kembali lagi. Langka, aneh, dan cukup keren. Jadi meskipun bumi hanya punya satu bulan besar di langit, sebenarnya kita punya sekelompok pengikut ruang angkasa yang suka ikut campur. Ada yang berputar, ada yang mengikuti, ada juga yang bersembunyi di sudut-sudut. Sekarang mari kita ulas kembali kekuatan super bulan kita. Bulan bisa memengaruhi pasang surut, memperlambat rotasi bumi, dan bahkan membantu menstabilkan kemiringan planet kita. Tanpa bulan, hari-hari kita akan lebih singkat, malam lebih gelap, dan musim-musim jadi jauh lebih kacau. Bulan juga berfungsi seperti perisai raksasa, menyapu atau membelokkan beberapa batuan luar angkasa yang seharusnya bisa menabrak bumi. Dan jangan lupakan pengaruh budayanya. Bulan telah menginspirasi mitos, kalender, lagu cinta, dan jutaan orang yang berjalan sendu di tengah malam. Bulan palsu tidak bisa menyaingi, namun mereka tetap penting dengan caranya sendiri. Setiap kuasimun baru yang kita temukan membantu kita memahami bagaimana batu-batu kecil ini bisa bertahan di tengah kekacauan kosmik itu. Dengan mempelajari lingkungan kita, kita juga belajar sesuatu tentang diri kita sendiri. Mereka mengasah kemampuan deteksi kita dan membantu kita memperbaiki model-model kita. Jadi meskipun mereka tidak akan pernah bersinar di langit malam, mereka tetap memainkan peran diam-diam dalam membantu kita memahami lingkungan kosmik kita yang unik ini. Pluto, sang mantan planet yang sekarang menjadi planet katai paling terkenal di tata surya kita, bersembunyi di suatu tempat yang amat sangat jauh dan gelap. Suhu permukaan Pluto sangat-sangat dingin. Sekilas, Pluto cuma objek antariksa yang jauh, sedingin es dan tandus. Tapi mungkinkah Pluto menyembunyikan sesuatu? Atau bahkan mungkin ada kehidupan?
Para ilmuwan menemukan, meski letaknya sangat jauh dari matahari, interior Pluto tetap hangat. Dan sudah begitu adanya sejak Pluto terbentuk. Di bawah atmosfer Pluto yang berlapis kabut, ada permukaan dingin penuh kawah dan air beku yang tidak murni. Ada juga kawah tumbukan besar yang dibanjiri nitrogen beku. Dan di bawah kerak es itu mungkin saja ada lautan internal. Saat permukaan suatu planet meregang, banyak retakan akan muncul. Sama seperti Pluto, kamu bisa melihat banyak retakan di kerak air bekunya. Usianya pun beragam. Beberapa bahkan mungkin berasal dari 4,5 miliar tahun lalu saat Pluto masih baru terbentuk. Planet Katai ini mungkin mengembang karena secara perlahan terbentuk potongan-potongan kecil material es. Pluto memadat saat wilayah terluar tata surya kita terbentuk. Proses ini berlangsung dengan intens dan cukup cepat untuk melelehkan dasar lapisan esnya. Permukaan Pluto meluas sementara air yang ada di lapisan paling atas lautan membeku ke dasar kerak esnya selama 0,5 miliar tahun pertama. Lautannya mungkin akan berhenti membeku dalam beberapa miliar tahun. Penumpukan panas radioaktifnya sementara ini menyeimbangkan laju pelepasan panas keluar angkasa. Tapi karena Pluto menghasilkan lebih sedikit panas radioaktif dari waktu ke waktu, permukaan lautan bagian dalamnya terus membeku. Dan mungkin berubah menjadi lapisan setebal 200 km antara batu dan esnya. Kerak adalah petunjuk pertama adanya lautan di sana. Para ilmuwan mendapatkan bukti potensial kedua saat mereka menyadari cangkang esnya sudah berhasil melintasi interior yang pada dasarnya tak ada gesekan dan menyesuaikan posisinya kembali. Dan ini bukan cuma soal lautan. Kerennya, di mana ada air, bisa jadi ada kehidupan. Lautan di bawah kerak es bukanlah fenomena yang kemungkinan ada cuma di Pluto. Beberapa bulan es di tata surya kita juga memilikinya. Misalnya bulan-bulan Saturnus, yaitu Enceladus dan Titan. Begitu juga Europanya Jupiter. Enceladus dan Europa sama-sama punya lautan cair yang asin. Selain itu, keduanya punya semburan air serupa yang keluar dari interiornya. Geyser ini menandakan bulan-bulan ini punya sumber energinya sendiri, mungkin karena radiasi atau gravitasi. Apapun penyebabnya, energi itulah yang bisa mendukung kehidupan. Apa kamu pernah dengar tentang Ceres? Itu adalah planet Katai terdekat bumi, objek terbesar di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, serta asteroid pertama yang kita temukan pada awal abad ke-19. Orang-orang bahkan menyebutnya planet saat itu. Meski tak begitu populer, ada kemungkinan Ceres juga punya lautan di bawah permukaan. Geyser bisa jadi tanda pertamanya. Gumpalan uap air itu mungkin merupakan hasil dari tumbukan meteorit yang mengekspos es di bawah permukaan keluar angkasa. Ceres mungkin juga punya atmosfer sendiri. Planet Katai ini relatif jauh dari matahari, tapi suhu permukaannya bisa mencapai minus 38 derajat Celcius. Pada suhu ini, kalau ada air beku di permukaannya, air beku itu akan segera berubah menjadi gas. Dan ini bisa menciptakan atmosfer di sekitar planet Katai yang menarik ini. Bukan cuma lautan, gunung berapi di tata surya kita juga banyak. Merkurius, Venus, Mars, dan Io, salah satu bulan Jupiter memilikinya. Tapi selain bumi, cuma Io yang punya lebih dari 400 gunung berapi aktif. 150 diantaranya bisa meletus sewaktu-waktu. Para ilmuwan menduga mungkin ada aktivitas vulkanis di Venus dan Europa, bulannya Jupiter. Tapi mereka tidak bisa memastikannya karena atmosfer Venus sangat tebal, sementara Europa punya cangkang es tebal. Dan meski gunung berapi di tempat lain tidak aktif lagi, kita tahu gunung-gunung itu dulunya aktif dari bentang alam spesifik yang ditinggalkan, seperti bukit, lembah, dataran, pegunungan, dan terutama saluran lava. Sama seperti saat kamu menyiram tanaman di teras depan, kamu melihat air mengalir di halamanmu yang miring di sepanjang jalur tertentu. Ini menciptakan saluran-saluran kecil sangat mirip dengan lava. Bulan kita mungkin juga punya gunung berapi aktif saat dinosaurus masih ada. Kalau dinosaurus punya teleskop, mereka mungkin bisa melihat fenomena yang spektakuler, yaitu lava mengalir deras dari permukaan bulan. Astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang unik di bulan. Dan ada 70 area serupa di dataran vulkanis yang ada di sisi bulan yang menghadap ke bumi. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 miliar tahun, tapi beberapa mungkin terbentuk kurang dari 100 juta tahun lalu,
sementara dinosaurus baru punah 66 juta tahun lalu. Bicara tentang kepunahan dinosaurus, mungkinkah Jupiter menjadi biang keladinya? Tidak ada yang tahu dari mana asal batu antariksa yang menabrak bumi kita 66 juta tahun lalu, apalagi dengan kekuatan sebesar itu. Batu itu meninggalkan kawah di lepas pantai semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan itu mungkin menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi dahsyat yang bukan cuma menimbulkan masalah bagi dinosaurus, tapi juga bagi hampir 3/4 seluruh kehidupan hewan dan tumbuhan di bumi. Tapi beberapa orang meyakini Jupiter adalah pelaku yang melemparkan komet itu ke bumi. Gravitasi adalah gaya rumit yang bisa membuat tata surya bertindak seperti mesin pinball raksasa. Jupiter adalah planet kita yang paling masif. Artinya, planet ini punya gravitasi yang sangat kuat. Jupiter bak menjaga tata surya yang mengusir banyak komet dan terkadang membawa mereka lumayan dekat dengan matahari. Saat sampai di sana, komet ini bisa mengalami gaya pasang surut sangat kuat yang memecahnya dan pada akhirnya menciptakan bongkahan komet panjang. Dan salah satu bongkahan ini mungkin mengarah ke bumi. Apa kamu pernah mendengar kisah Triton? Neptunus punya 13 bulan dan Triton adalah yang terbesar. Triton satu-satunya bulan raksasa di tata surya kita yang punya orbit retrograde. Artinya dia mengelilingi planet induknya dengan arah yang berlawanan dengan rotasinya. Para ilmuwan meyakini itu terjadi karena Triton pernah berada di sabuk Kuiper, yaitu area berbentuk cakram yang terletak di bagian luar tata surya. Maksudku di luar orbit Neptunus. Dan mungkin saja gaya gravitasi Neptunus menariknya keluar dari area itu jutaan tahun lalu. Pluto pun mungkin juga berasal dari sabuk Kuiper. Pluto dan Triton hampir sama. Keduanya punya densitas, massa, dan material permukaan yang serupa. Kini, Triton terkunci dalam rotasi sinkron dengan planet induknya Neptunus, jauh dari apa yang kita yakini sebagai kampung halamannya. Objek terjauh yang kita temukan sejauh ini di tata surya kita adalah planetoid misterius yang bernama Farfarot. Satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Nah, Farfarot berjarak 132 unit astronomi dari matahari, 4 kali lebih jauh dari Pluto. Karena jaraknya yang sangat jauh, Farfarot butuh sekitar 1000 tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Jauhnya. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika dua raksasa gas bertabrakan? Kemungkinannya memang kecil, tapi kalau ini terjadi, materi yang hilang tak akan banyak. Tapi semua bergantung pada sudut dan kecepatan tumbukannya. Tabrakan langsung akan membuat keduanya menyatu tanpa kehilangan materi sama sekali, baik selubung gasnya maupun inti padatnya. Tapi pada kecepatan tinggi, kedua intinya akan menyatu, dan kedua planet ini akan kehilangan sebagian besar. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta.
Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2 sampai 10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar, seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi, dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet.
Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman.